Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat printing dimanapun berada, selamat datang di channel Hafizah Printing, channel yang membahas seputar dunia usaha ATK dan percetakan pemula. Bagi sobat yang ingin belajar atau sekedar mengenal sablon printing, di sini saya akan memperlihatkan sebuah printer yang saya gunakan untuk menyablon kaos dengan teknik DTF. Nah, kelebihannya dengan teknik sablon manual, tentunya sablon ini bisa lebih cepat, lebih simpel, dan tentunya bisa produksi kaos satuan. Oke, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita review printernya. Sobat printing, jadi printer ini adalah printer Epson seri L805 yang sengaja memang dimodifikasi agar dapat mengeprint film DTF. Tentunya menggunakan tinta plastisol khusus sablon DTF. Dan printer ini sudah saya gunakan kurang lebih sekitar 2 bulan yang lalu. Oke, dan seperti apa penampakannya? Kita langsung saja mendekat. Oke, bisa dilihat ya bahwa ini adalah printer Epson L805. Oke. Ini tampak penampilan seperti ini. Nah, ini seperti biasa untuk menaruh film DTF di atas ini bisa ditutup. Kemudian ini penutup tas ya, bisa kita buka ketika dalam keadaan mengeprint. Nah, jadi kita bisa mengontrol film DTF yang telah di-print di sini, bisa kita kontrol. Oke, ini kita lihat. Aduh, mohon maaf ya kalau misalkan cara pegang videonya kurang bagus, soalnya ini lagi pegang sendirian. Nah, ini wadah tinta. Nah, jadi Epson seri L805 ini mempunyai tabung tinta ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 tabung tinta yang memang dari sananya dikhususkan CMYK ya, CMYK sama ditambah 2 lagi LC sama MC. Dan 2 tinta yang LC dan MC itu, sorry kalau saya lupa ya, lain magenta sama lain cyan ya, LC sama LM itu kita rubah isinya dengan tinta warna putih. Nah, jadi kalau misalkan kita itu beli tinta khusus printer DTF, nah nanti kita dikasih 5 jenis tinta, cyan, magenta, yellow, black, sama satu lagi white, putih. Nah, itu. Nah, di sini tabung putihnya kita isi dua-duanya. Oke, kita ke mana lagi? Kita ke sini ya. Oke. Ini saya tatakan untuk menyangga film DTF pas keluar agar tidak jatuh. Nah, maka saya buat tatakan ini supaya tetap datar rata, karena kalau misalkan si film DTP itu
terjatuh nanti si headnya itu bakal kurang bagus, tintanya bakal acak-acakan. Makanya harus ditopang dengan ini saya bikin sendiri, nggak beli dari indus bekas kertas. Oke, jadi ini tampilnya seperti ini. Oke, ini versi bawaan sablon L805. Ini ada ininya, ada penyangga kertas, dan di sablon DTF ini kita hilangkan ini karena dia nanti tidak akan terbaca. Nah, ini bisa dibongkar, dicabut. Nah, ini memang dari sananya sudah seperti ini, bisa dibongkar pasang. Oke, jadi karena untuk printer DTF kita tidak membutuhkan ini. Kalau misalnya ada pakai ini, otomatis si filmnya nanti akan tertekuk. Nah, jadi tidak boleh, si film DTF itu harus keluar dalam posisi rata. Oke, ini kita simpan, tidak kita gunakan. Ini originalnya si Epson itu sendiri. Dan kemudian ini oke, ini ada ini, kita cabut aja ya. Oke, takutnya sobat semua pada bingung itu apaan itu. Nah, ini double apa ya, oke, kita buang. Dan di sini ini kita tidak bisa kita lihat, tapi akan saya coba jelaskan. Jadi setiap printer, semua printer itu di dalamnya itu ada gear, ada gear untuk apa ya, untuk mencakram si kertas. Kalau misalnya kertas itu keluar ketika oleh head, maka dia harus dijepit oleh dua gear yang paling awal sama gear yang kedua yang di sini di depan. Oke, saya bilang yang ini belakang ya. Ini saya bilang ini yang depan. Oke. Dan untuk yang belakang itu tidak berupa gear karena dia ada roda ya. Jadi dia ada roda sebagai penarik kertasnya. Kemudian ketika keluarnya itu kan di sini biasanya ada gear untuk mencakram si kertas biar tidak goyang. Nah, di kebutuhan printer DTF ini kita buang si gear yang ada di depannya ini. Itu cuman itu doang, cuman sebatas membuang gear yang ada di depan. Kenapa? Karena ketika gear yang ada di depan ini tetap dipasang, sedangkan kita mencetak di DTF, maka si tintanya itu akan rusak terlindas oleh gear yang ada depan di sini. Maka kita tinggal copot gear yang di depan sini supaya si tintanya tidak berantakan. Oke, itu aja. Nah, sebetulnya tidak banyak yang dirubah, hanya itu aja. Jadi intinya kita beli printer Epson seri L yang minimal tintanya ada 6. Memang ada 6 ya. Yang tabung tintanya ada 6. Kemudian kita isi dengan tinta khusus printer DTF. Terus kita tinggal bawa ke tukang servis printer. Mas atau apa Kak, kita pengen dicopot gear yang depannya sini, kita copot. Oke, maka sama tukang servis itu tinggal dibongkar. Kalau misalkan gimana Mas, saya tidak mau dibongkar si gear yang ada di depannya sini karena pengen supaya bisa digunakan untuk mengeprint foto dan dokumen biasa. Nah, itu bisa, sebetulnya bisa.
bisa tanpa dibongkar pun bisa, dengan cara ini untuk printer seri L805 ini si gearnya itu bisa diangkat naik turun, jadi tinggal diganjal saja. Kalau misalkan kita pengen ngeprint di kertas film DTF, kita tinggal ganjal saja. Ini saya sebetulnya sudah ada, ini buat mengganjal yang itu. Jadi kalau diganjal dia bisa untuk ngeprint DTF, kalau misalnya dilepas lagi bisa untuk ngeprint kertas biasa. Nah, dan cuman saya di sini memang dikhususkan untuk ngeprint sablon DTF gitu. Jadi kalau untuk ngeprint foto saya ada lagi printernya. Dan selama pemakaian 2 bulan ini tentunya bukan tidak ada kendala ya sobat semua ya. Setiap barang yang kita gunakan baik sering maupun jarang itu pasti ada kendalanya, hanya saja mungkin bisa berbeda-beda. Dan selama ini tidak ada kendala yang cukup berarti sih. Ini saya hanya sekedar membagikan tips saja. Jadi perawatan harian. Jadi printer ini mesti kita jaga ke ini nih, kekentalan si tintanya itu. Jadi kalau seandainya pas awal-awal saya itu nyablon, hari pertama bagus, kemudian hari kedua saya itu sedang tidak nyablon, hari ketiga pas saya sablon itu tintanya kurang bagus, jadi kurang pekat, tinta putihnya kurang pekat. Intinya kalau misalkan kita paksakan di press di kaos orang itu hasilnya kurang maksimal, kurang ngejreng, kurang cerah. Nah, dan itu saya sempat bingung juga, dan ternyata kelemahannya di perawatannya saja. Jadi si tinta plastisol ini setiap hari harus kita gunakan ngeprint. Terus yang sebelum ngeprint kita jangan lupa dikocok seperti ini. Oke, jadi supaya si tintanya ini tidak ada yang mengendap di bawah, terus yang kesedot ke sini keluar hanya cairannya saja. Jadi kalau misalkan obat itu kan harus kita kocok biar tercampur semua. Jadi yang keluar dari tabung tinta ini secara keseluruhan si tintanya itu. Oke, itu jadi tips dari saya. Jadi setiap kali mau digunakan dikocok terlebih dahulu, terus tanpa usah di head cleaning sih ya. Kalau misalkan di head cleaning itu mungkin untuk yang parah-parah seperti tinta tidak keluar. Kalau ini hanya perawatan harian saja. Jangan lupa dikocok. Terus sebelum ngeprint di kertas DTF, di kertas film, nah langkah baiknya kita ngeprint dulu di kertas HPS biasa. Kertas HPS biasa, biasanya saya itu ngeprint hanya warna putihnya saja. Memang sekali-sekali semua warna saya print di kertas HPS biasa, supaya si tintanya ini tetap ngalir, tidak ada yang tersumbat di sini. Kalau misalkan sudah ada yang tersumbat itu repot. Makanya tidak ada salahnya, bahkan saya anjurkan sangat baik sekali untuk ngeprint di kertas HPS biasa semua warna CMYK. Nah, itu supaya keluar tintanya, tidak usah banyak, hanya 1 lembar saja. Dan itu ya, untuk tinta putihnya kita print di kertas polos dengan menggunakan bisa garis atau teks yang kita blok putih. Nanti dia akan keluar tinta putihnya. Kalau misalkan 1 lembar sudah keluar, tinta putihnya sudah bagus, nah itu tandanya sudah bisa kita gunakan untuk ngeprint di kertas DTF. Oke, itu saja sobat printing, sedikit
apa ya, ini review bukan review, apa ya, sedikit informasi dari saya selaku pengguna printer Epson ini, yang memang sengaja saya gunakan untuk mengeprint sablon teknik DTF. Dan selebihnya kalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang mungkin sobat semua ingin ditanyakan, ingin sama-sama belajar dengan saya, silahkan tulis saja di kolom komentar. Insya Allah selama saya bisa menjawabnya sesuai dengan kemampuan saya, akan langsung saya jawab. Oke, itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat bertemu lagi di video-video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.